Halo dan selamat datang kembali di Cara Mengatur Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan pengaturan terbaik untuk memperpanjang masa pakai baterai pada Samsung Galaxy A36. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita lihat lebih dekat persentase baterai kita saat ini. Seperti yang Anda lihat, saat ini ditetapkan pada 69. Mari kita ingat angka itu dan kita lihat apakah angkanya akan turun lebih rendah lagi setelah video ini berakhir. Jadi pertama-tama, mari kita masuk ke pengaturan. Dan di sini kita perlu menggulir ke bawah sampai menemukan baterai. Sekarang, Anda tinggal klik dan cukup aktifkan penghemat daya. Namun, penghemat daya bukan satu-satunya hal yang bisa Anda ubah, karena jelas Anda juga bisa mengkliknya, dan di sini kita bisa menyesuaikan pengaturannya sendiri. Seperti yang Anda lihat, ada banyak pengaturan di sini. Sebagian besar di antaranya sebenarnya berkaitan dengan tampilan, karena jelas layar adalah hal yang paling banyak menguras baterai. Namun, hal pertama yang bisa kita lihat di menu penghemat daya adalah performa. Dan seperti yang Anda lihat, secara default ini akan membatasi kecepatan CPU hingga 70%. Jika Anda tidak terlalu sering menggunakan ponsel atau bukan seorang gamer mobile, Anda mungkin bahkan tidak akan merasakan perbedaan apapun saat pengaturan ini diaktifkan. Lalu ada fitur Always On Display. Sedikit orang yang tahu apa itu AOD, dan saya rasa bahkan lebih sedikit lagi yang benar-benar menggunakannya. Jadi jika Anda termasuk salah satu dari orang-orang ini, saya juga menyarankan Anda untuk menonaktifkannya sepenuhnya dan membiarkannya dinonaktifkan secara default oleh mode hemat daya, atau Anda bisa kembali ke pengaturan tampilan. Bukan pengaturan tampilan, tapi layar kunci dan AOD, dan Anda bisa langsung menonaktifkannya di sini. Seperti yang Anda lihat, saya sedang mengaktifkan mode hemat daya, jadi saya tidak bisa menonaktifkannya sekarang. Tapi mari kita kembali ke mode hemat daya dan mari kita gulir ke bawah. Lalu kita punya opsi yang secara otomatis menurunkan kecerahan sebesar 10%. Jadi bahkan jika Anda menaikkan kecerahan hingga maksimal, tetap saja tidak akan seterang saat mode hemat daya tidak aktif. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan alasannya. Jelas, karena sekali lagi, layar adalah hal yang paling banyak menguras baterai setiap hari. Jadi jika Anda tidak menggunakan banyak kecerahan, baterai Anda akan bertahan lebih lama. Lalu kita punya motion smoothness yang diatur ke standar. Pada dasarnya, ini mengubah refresh rate. Seperti yang bisa Anda lihat, jika kita kembali ke pengaturan layar dan menggulir ke bawah, kita bisa melihat opsi motion smoothness. Dan seperti yang Anda lihat, standar hanya 60 Hz, namun mode adaptif jauh lebih mulus. Namun seperti yang mungkin sudah Anda duga, itu berarti ponsel Anda menampilkan 2 kali lebih banyak gambar setiap detik. Bukan 60 gambar per detik, tapi 120, artinya layar bekerja pada dasarnya 2 kali lipat dari biasanya. Jadi, mematikannya dan mengaturnya ke mode standar benar-benar menghemat banyak baterai. Tentu saja Anda bisa menonaktifkannya jika Anda benar-benar peduli dengan pengalaman ponsel yang mulus. Anda bisa melakukannya dengan mudah, namun itu juga akan secara otomatis mengaktifkan. Sebenarnya itu akan menonaktifkan pembatas CPU. Seperti yang bisa Anda lihat jika Anda mencoba menghapusnya, seperti yang Anda lihat sekarang, kita juga harus mematikan batas kecepatan CPU hingga 70%. Jadi secara pribadi, saya akan membiarkannya tetap aktif karena saya tidak terlalu membutuhkan pengalaman yang sangat mulus di ponsel saya. Dan itu pada dasarnya adalah preferensi pribadi Anda. Tapi untuk saya, terutama jika saya benar-benar peduli dengan baterai saya dan ingin ponsel saya bertahan selama mungkin, maka menggunakan mode standar itu sangat bagus. Lalu kita punya mode gelap dan ini secara otomatis sudah diaktifkan. Kalau kamu bertanya-tanya kenapa mode gelap itu berpengaruh, karena kan layarku tetap berfungsi kan? Dan itu karena dari segi konstruksi atau bisa dibilang kualitas pembuatannya. Sebenarnya bukan kualitasnya, tapi lebih ke cara layar OLED itu dibuat. Jadi setiap kali ada pixel gelap di layar kamu tidak membutuhkan banyak energi untuk menampilkan pixel tersebut dibandingkan jika harus menampilkan pixel putih. Jadi jelas kalau kita menonaktifkannya, seperti yang bisa kamu lihat sekarang, ada banyak pixel putih di layar kita, yang berarti layar kita sekarang mungkin tidak sampai 2 kali lipat, tapi jauh lebih banyak mengonsumsi baterai untuk menampilkan pengaturan saat ini dibandingkan jika kita hanya mengaktifkan mode gelap.
Dan berbicara tentang mode gelap, kita juga bisa, oke, mungkin sebaiknya kita bahas satu persatu dan selesaikan dulu pembahasan tentang mode hemat daya. Kita juga punya pengaturan waktu layar mati menjadi 30 detik. Kalau kita kembali ke pengaturan tampilan dan cek waktu layar mati, seperti yang bisa kamu lihat, saat ini diatur ke 10 menit, yang cukup mengejutkan karena ini benar-benar menguras banyak baterai, terutama jika kamu sering lupa dengan ponselmu, seperti meninggalkannya di suatu tempat lalu pergi. Lalu ponselmu akan tetap menyala dan akan menyala selama sekitar 10 menit. Dan baru setelah itu, layarnya akan mati dan menghemat sedikit lebih banyak baterai, jadi ponsel juga akan menyarankanmu untuk masuk ke mode hemat daya dan, mengaktifkannya. Meskipun begitu, mode ini memang cukup membatasi. Jujur saja, terutama kalau kamu sedang misalnya menunjukkan sesuatu ke temanmu atau semacamnya. Nah, batas waktu 30 detik itu bisa jadi masalah. Bukan berarti itu tidak akan jadi masalah. Tapi tetap saja, kamu selalu bisa menonaktifkan batas 30 detik itu dan sebagai gantinya, mengatur waktu sesuai keinginanmu secara manual. Jelas, 10 menit itu terlalu lama, jadi sebagai gantinya kita akan atur ke 1 menit. Dan 1 menit itu masih bisa diterima. Itu memang bukan waktu layar mati terlama. Namun, juga tidak akan mati secara otomatis setiap kali kamu menggunakannya. Jadi menurutku, 1 menit, 1 menit, atau bahkan 30 detik mungkin adalah salah satu pilihan terbaik untuk menghemat baterai. Kamu juga bisa mengubahnya menjadi 15 detik. Namun, itu memang bisa jadi agak mengganggu. Jadi, ya begitu. Bagaimanapun, kita bisa berhenti di sini saja karena kamu tahu mode hemat daya secara otomatis mengubah hal-hal yang menguras baterai seperti always on display, refresh rate, bahkan mode gelap. Namun, tidak semua aplikasi mendukung mode gelap. Kita bisa scroll sampai paling bawah dan masuk ke opsi pengembang untuk menemukan dan mengaktifkan opsi yang akan memaksa semua yang ada di layar kamu menjadi mode gelap, dan pada dasarnya seperti menukar warna. Sekarang jika kamu belum punya opsi pengembang, kita juga selalu bisa pergi ke tentang ponsel. Di sini kita ingin masuk ke informasi perangkat lunak seingat saya, dan di sini ada nomor build dan kamu cukup mengetuknya sekitar 7 kali. Kalau saya ingat dengan benar, itu memang harus 7 kali. Namun, seperti yang bisa kamu lihat, saya tidak perlu melakukan itu karena mode pengembang saya sudah diaktifkan. Jadi, mari kita kembali ke mode pengembang dan mari, seperti yang Anda lihat, daftarnya cukup panjang, tetapi kita akan membahasnya bersama-sama, dan sekarang kita akan mencoba melihat apapun yang terkait dengan tampilan. Jadi itu untuk debugging. Kami tidak peduli tentang itu. Telepon benar-benar menyala. Kami masih tidak peduli tentang itu. Ini masukannya. Ini menggambar. Kita sudah semakin dekat. Di sini kita juga dapat mengubah animator selama skala durasi S. Itu pada dasarnya memperpendek semua animasi. Secara pribadi, saya rasa ini tidak terlalu berpengaruh, terutama ketika kita berbicara tentang baterai. Mungkin saja ada sedikit pengaruh dalam hal optimasi dan proses mempercepat ponsel kita, tapi Anda tidak perlu mengubah skala animasi ke nilai yang lebih rendah, karena menurut saya itu tidak akan banyak berpengaruh. Ini dia. Jadi di bawah, setengah, bukan di tengah-tengah, di opsi, tapi di bawah. Saya kehilangannya. Pada bagian hardware accelerated rendering, Anda ingin menggulir ke bawah sampai Anda bisa melihat kita bisa mengaktifkan force dark mode, dan ini akan memaksa aplikasi untuk menggunakan mode gelap meskipun belum sepenuhnya didukung. Ini bisa sedikit berantakan jujur saja. Jadi, pada dasarnya ini akan memaksa pixel putih menjadi gelap dan pixel gelap menjadi putih. Jadi kita bisa mengaktifkannya. Namun, Anda harus berhati-hati karena saya rasa ini tidak akan merusak aplikasi Anda, tapi akan membuat beberapa aplikasi, proses melihatnya jadi sedikit lebih merepotkan. Tapi ya begitu. Dan terakhir, kita juga bisa membatasi aktivitas aplikasi di latar belakang. Jelas, kita bisa saja melakukan ini dari waktu ke waktu. Maafkan aku. Lakukan ini dan tutup semua dan nonaktifkan setiap aplikasi yang Anda miliki di ponsel Anda karena mereka juga cenderung menguras baterai. Anda tahu? Bagaimanapun, kita juga dapat melakukannya secara otomatis jika kita kembali ke baterai dan batasan penggunaan latar belakang.
Seperti yang bisa Anda lihat di sini, saya telah mengaktifkan fitur letakkan aplikasi yang tidak digunakan ke mode tidur, dan saya sangat menyarankan Anda untuk mengaktifkan opsi ini, karena ini benar-benar sangat berguna. Apa yang dilakukan fitur ini adalah, misalnya, Anda sedang bermain game, seperti game yang cukup besar di ponsel Anda, dalam perjalanan pulang katakanlah, dan Anda turun dari bus. Jadi Anda turun di halte bus, dan Anda hanya meminimalkan game Anda seperti itu, jadi Anda tidak menutupnya, tapi Anda hanya menggeser ke atas, lalu Anda lupa dengan game tersebut. Jika Anda tidak mengaktifkan opsi ini, maka game tersebut akan tetap berjalan di latar belakang, tetap menguras baterai, tetap menghabiskan daya pemrosesan, RAM, dan semua hal lainnya. Namun jika Anda tidak mengaktifkan opsi ini, maka secara otomatis akan membuat beberapa aplikasi tertidur. Anda juga bisa membuat beberapa aplikasi benar-benar tertidur. Pada dasarnya, ini seperti menonaktifkan aplikasi sepenuhnya sampai Anda membukanya kembali. Saya sarankan Anda menambahkan Facebook di sini. Mari kita lihat apakah saya sudah menginstal Facebook. Saya memang sudah menginstal Facebook, jadi saya akan tekan tambah. Karena Facebook dikenal sering berjalan di latar belakang dan terus mencari, memindai, serta menyegarkan halaman konten Anda setiap saat dan mengirimkan banyak sekali notifikasi yang mengganggu. Hal itu benar-benar menjengkelkan dan juga menguras baterai karena terus berjalan di latar belakang. Jadi, saya sarankan Anda untuk deep sleep aplikasi tersebut dan Anda juga bisa langsung masuk ke menu baterai, di sini ke aktivitas baterai untuk melihat aplikasi mana yang paling banyak menguras baterai. Nah, seperti yang Anda lihat, ada semacam permainan kecil yang lucu, The Baby in Yellow, yang baru dimainkan sekitar 15 menit dan masih menguras 1% baterai. Meski jumlahnya tidak terlalu besar, beberapa permainan memang cenderung menguras lebih banyak daya. Anda juga bisa mengubah sepengaturan grafis, katakanlah di dalam game tersebut, atau Anda cukup menidurkannya. Baiklah, mari kita lihat. Kami ingin menidurkan si bayi berbaju kuning sehingga kami dapat mengkliknya. Dan seperti yang Anda lihat, kita juga dapat mengaktifkan batasan penggunaan latar belakang. Jadi game ini tidak akan masuk daftar hitam, akan tetapi ia akan ditidurkan atau dimasukkan ke dalam tidur nyenyak, yang mana tidurnya jadi lebih baik. Dan ya, sebenarnya saya pikir itu saja untuk video ini. Saya harap Anda mempelajari sesuatu yang penting. Sekali lagi, hal terpenting untuk menghemat lebih banyak baterai Anda adalah dengan lebih sadar tentang bagaimana Anda menggunakan aplikasi-aplikasi Anda. Jadi jelas, jika Anda sering bermain game, menggunakan data seluler, dan menyalakan kecerahan maksimal, maka baterai Anda tidak akan bertahan lama, yang seharusnya sudah jelas, tapi bagi sebagian orang, hal itu tidak begitu jelas, yang sejujurnya cukup disayangkan. Tapi ya, tetaplah sadar dan aktifkan mode hemat daya, aktifkan mode gelap, batasi kecepatan CPU Anda. Jika Anda memiliki aplikasi media sosial atau beberapa game yang diketahui berjalan di latar belakang, Anda bisa saja menonaktifkannya, atau memasukkannya ke dalam mode deep sleep. Dan ya, saya harap Anda menikmatinya. Seperti yang Anda lihat, baru sekarang saya kehilangan 1% baterai saya. Selama video ini, baterainya tetap di 69%, jadi seperti yang Anda lihat, ini memang berfungsi. Tapi ya, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Anda luangkan untuk menonton video ini. Kami sangat menghargai dukungan Anda dan berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Sampai jumpa di video berikutnya.